didukung oleh Selamat siang pemirsa, kali ini saya Anggi Hasibuan akan ajak Anda masuk di segmen Metropedia. Hari ini sudah lebaran kedua pemirsa, artinya Anda sudah harus wajib kudu atur-atur ulang tanggal keberangkatan Anda di arus mudik nanti. Di arus balik maksud kami ya, di arus balik kemarin, di arus mudik kemarin, ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita hindarkan terjadi di arus balik nanti. Selengkapnya dalam Metropedia. Baik pemirsa, saya kali ini akan izin dulu terhadap Anda sedikit membuka dosa-dosa pemudik selama arus mudik ya. Soalnya meski sudah diperingatkan berkali-kali, tapi tetap saja kejadian terus. Jadi evaluasi yang pertama adalah pemudik masih suka jadi biang kemacetan gara-gara saldo kartu tol elektroniknya habis atau tidak cukup. Kita hadirkan data-datanya pemirsa. Jadi kadang mungkin sebenarnya sudah terisi sesuai dengan perjalanan, tapi kemudian lupa gitu, misalnya mampirlah dulu ke mall untuk makan atau bayar parkir pakai e-tol misalnya. Kemudian beli apalah begitu, juga membayarnya pakai e-tol. Alhasil lupa kalau saldonya sudah berkurang. Ini beberapa hal yang perlu dievaluasi dan jangan sampai terulang lagi. Kita bisa zoom in sebelah sini. Jadi sebelum berangkat harus arus balik nanti mohon diisi dan dilebihkan sedikit, jangan pas-pasan. Di arus mudik kemarin sering sekali rest area full. Nah, niat Anda isi ulang jadi tidak bisa karena rest areanya ditutup. Kecuali kalau misalnya memang smartphone Anda sudah dilengkapi dengan NFC yang misal nih amit-amit habis saldonya bisa segera diisi. Nah, kalau HP-nya tidak support misalnya, mulailah adegan pinjam kartu tol sama mobil di belakang begitu ya. Jadi pas menyangkut di gerbang tol. Oke, kita akan bisa putarkan, ada visual drone. Nah, ini berkaitan dengan evaluasi kedua. Kalau Anda berada di arus one way, nah ini kan one way ya pemirsa yang Anda saksikan. Di tengah-tengah ini ada taman sebagai pembatas jalan. Nah, temuan polisi adalah pemobil nekat terobos taman pembatas yang di tengah ini. Menurut mereka mungkin lajur di sebelahnya lebih sepi begitu ya. Jadi ingat, Anda itu mudik, jadi bukan off-road. Ini berbahaya sekali. Ini evaluasi yang kedua. Evaluasi yang ketiga, selanjutnya ini ada visual juga pemirsa. Dalam mudik kemarin sempat ada keluhan masyarakat yang kotanya terimbas penerapan one way. Kita boleh bergeser ke visual selanjutnya. Oke, nah ini dia pemirsa. Karena semua mobil satu arah yang dari arah berlawanan dibuanglah ke arteri. Jalur arteri sampai ke kota-kota sekitar seringkali membuat warga tidak tahu mana jalan yang direkayasa di dalam kota. Alhasil terjadilah seperti ini yang seperti Anda saksikan, kebingungan dan juga cekcok dengan petugas. Sehingga kita berharap arus balik besok sosialisasi rekayasa lalu lintas diperluas lagi ke warga kota yang terdampak sehingga tidak terjadi hal-hal demikian. Begitu. Kita simak pernyataan mengenai Kakor Lantas berkenaan dengan kelakuan dari pemudik yang harus kita hindari. Beberapa catatan yang perlu kita saling mengingatkan, ya masih ada beberapa yang tidak sabar pada saat mengemudi di jalan. Saya sama sekali tidak menyarankan adanya perpindahan lajur. Ya, ini sangat membahayakan. Ya, sabar saja sambil dinikmati mudiknya dan jangan lakukan pelanggaran karena kecelakaan lalu lintas itu dimulai dari awalnya ada pelanggaran. Ya, dari mulai awal one way. Ya, kami menerima laporan beberapa masyarakat menerobos batas jalur tengah untuk pindah dari jalur A ke jalur B. Ya, ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Pertama, tentunya membahayakan. Kedua, saya hanya berdoa moga-moga jangan sampai dilihat oleh anak-anak kita. Ini contoh yang